Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Putri Azhari dari Universitas Muhammadiyah Surabaya akan menyampaikan pendapat dan pandangan saya dalam rangka memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Untuk pertanyaan pertama, di sini saya diminta untuk menganalisis dan memberikan solusi atas kasus Hollywing yang telah terjadi akhir-akhir ini. Yang pertama dengan perspektif bias, dan yang kedua dengan perspektif six thinking head, dan yang terakhir dengan perspektif Batna dan Zopa. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan pendapat saya berdasarkan teori aspek bias. Kasus yang terjadi pada Hollywing saat ini memang dampak dari bias. Apa sih bias itu? Bias merupakan prasangka dalam mengambil keputusan yang didasarkan oleh keyakinan tertentu. Sebagai contoh dalam kasus Hollywing saat ini, Hollywing melakukan promosi minuman beralkohol dengan menggunakan nama Muhammad dan Maria, yang dimana memang banyak orang yang menggunakan kedua nama tersebut. Padahal kedua nama tersebut merupakan nama yang suci bagi kedua agama, sedangkan Hollywing merupakan tempat yang menjual minuman beralkohol. Oleh karena itu, terjadilah kasus penistaan agama yang mengakibatkan Hollywing dipaksa tutup oleh berbagai pihak. Menurut saya, sebaiknya sebelum membuat konten, sebelum membuat promosi yang akan disebarkan ke publik, ada baiknya kita meminta ACC kepada atasan ataupun juga bisa minta pendapat dari divisi lain agar kita mengetahui dari perspektif lain dan terhindar dari konten provokatif yang nantinya akan merugikan kita sendiri. Selanjutnya saya akan menyampaikan teori berdasarkan aspek six thinking head. Yang pertama, warna putih. Dalam perspektif topi putih, tidak dapat dipungkiri bahwa cara Hollywing mempromosikan minuman beralkohol sangat berpotensi membuat kegaduhan dalam publik. Karena faktanya memang seperti itu, bagaimana tidak, mereka menempelkan nama Muhammad dan Maria yang merupakan dua nama suci dalam agama, ditempelkan di depan gambar suatu minuman beralkohol, di mana seperti kedua nama tersebut mempresentasikan sebuah minuman beralkohol. Sedangkan dalam kedua agama tersebut tidak menganjurkan untuk menjadi pemabuk. Berdasarkan yang terjadi di lapangan, tidak ada solusi lain selain minta maaf dan menunggu publik tenang. Jika dipikirkan dengan berdasarkan topi kuning, yang terjadi pada Hollywing merupakan kejadian yang hanya bermaksud mencari customer dengan memberikan promo khusus. Tidak lebih, tidak ada niat untuk menistakan agama, tidak juga melambangkan suatu lafal atau logo beragama dalam konten tersebut. Kita menggunakan topi hitam, peristiwa tersebut jelas penistaan agama. Siapa yang tidak tahu bahwa nama Muhammad dan Maria bukan sebuah nama biasa? Kedua nama tersebut jelas merupakan suatu nama suci dalam kedua agama. Atau jangan-jangan ini merupakan strategi mereka untuk mendapatkan perhatian. Tentu harus ada yang bertanggung jawab atas kegaduhan ini, dan Pemprov Jatim mengambil keputusan yang tepat untuk mencabut izin outlet seluruh Hollywings. Jika kita berpikir dengan topi hijau, dalam konten tersebut merupakan gambar kreatif yang memang mencerminkan untuk memberikan promosi khusus. Tujuan untuk membuat konten ialah mendapatkan perhatian, dan memang dalam aspek ini Hollywing berhasil mendapatkan perhatian publik. Sehingga orang yang sebelumnya tidak tahu Hollywing saat ini jadi tahu Hollywing. Jika kita melihat dengan perspektif topi merah, Hollywing memang layak untuk tidak beroperasi karena konten mereka dalam mempromosikan sangat tidak menghargai kedua agama. Kedua nama tersebut merupakan nama yang jelas-jelas suci. Bagaimana bisa mereka dengan mudah membuat konten promosi minuman beralkohol tetapi menggunakan nama yang mencerminkan suatu agama? Di sini jelas terlihat salah. Jika kita melihat dengan perspektif topi biru, peristiwa yang terjadi di Hollywing merupakan kejadian yang memang provokatif, di mana dari pihak Hollywing yang berniat memberikan promo khusus tetapi dengan cara yang provokatif dan publik berhasil terprovokatif sehingga menganggap hal tersebut merupakan penistaan agama. Tindakan yang diambil Pemprov sudah adil karena dengan menghentikan hak operasi bisa menenangkan publik dan memberikan efek jerah pada pihak Hollywing agar kedepannya bisa lebih berhati-hati.
merupakan suatu alternatif yang bisa kita lakukan apabila negosiasi ini gagal, atau biasa kita sebut plan B. Dalam kasus Holy Wings, dalam pandangan saya, Holy Wings bisa mengadakan konferensi pers pada media untuk mengatakan permintaan maaf secara langsung karena telah membuat konten provokatif, dan maknanya adalah bisa melakukan kegiatan perbantuan atau kegiatan amal kepada dua agama tersebut sebagai tanda minta maaf. Sedangkan dalam negosiasi ZOPA atau Zone of Possible Agreement merupakan perundingan untuk menentukan titik kompromi dalam menyelesaikan negosiasi. Dalam kasus Holy Wings, ia bisa melakukan negosiasi dengan pihak polisi, mungkin dengan cara minta maaf atas kelalaian mereka dan berjanji untuk tidak akan membuat konten provokatif. Baik, untuk yang kedua, di sini saya mengambil kasus labor turnover. Broadcast analysis merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu menemukan dan memahami penyebab masalah. Terdapat beberapa langkah, yaitu pertama, definisikan masalah. Yang kedua, kumpulkan data. Dan yang ketiga, identifikasi penyebab yang mungkin. Dan yang keempat, identifikasikan akar masalah. Dan yang kelima, implementasikan solusi. Yang pertama, definisikan masalah. Dalam masalah labor turnover merupakan suatu kondisi di mana perusahaan yang mengalami banyak pergantian atau pertukaran karyawan, baik secara sukarela maupun tidak. Dan untuk yang kedua, dalam pengumpulan data, dalam perusahaan bisa melakukan analisis data atau merekap data tiap bulannya untuk sekedar mengetahui hasil kinerja karyawan atau melakukan suatu keputusan. Selanjutnya, 3. Identifikasi penyebab yang mungkin. Pertama, faktor yang mempengaruhi ialah usia. Kedua, lama kerja. Ketiga, keikatan terhadap organisasi. Keempat, kepuasan kerja. Dan kelima, budaya perusahaan. Jadi kelima aspek itulah yang sangat berpengaruh kepada tingkat dari turnover karyawan. Yang keempat, identifikasi akar masalah. Akar dari masalah ini umumnya dikarenakan oleh pihak manajemen perusahaan, karena dalam kenyamanan bekerja atau terjalannya suatu perusahaan dipengaruhi besar oleh pihak manajemen. Dan yang terakhir, implementasikan solusi. Solusinya ialah dengan mengevaluasi akar masalah tersebut, seperti melakukan observasi alasan karyawan keluar, melakukan evaluasi kinerja karyawan dalam setiap bulannya. Atas penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.